warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani, perwakilan dari Panti Asuhan Azhar. Saya ingin menceritakan tentang kisah Nabi Nuh yang bisa menjadi pelajaran. Nabi Nuh dikenal dengan kesabaran yang luar biasa. Walaupun ia dibenci oleh orang-orang saat itu, namun kesabaran, keteguhan, dan juga ketambahan artinya sudah terbukti dari lama. Waktunya ia dalam berdakwah hingga 950 tahun lamanya. Inilah beberapa cerita kisah Nabi Nuh yang perlu diketahui oleh seluruh umatnya dengan lengkap. Dari patung berhala. Nabi Nuh diutuskan oleh Allah ketika ada kekosongan di antara dua Rasulullah yang saat itu diberikan begitu saja, sehingga ajaran yang telah dibawa oleh Nabi yang sebelumnya pun lupakanlah oleh banyak orang saat itu. Ketika ajaran agama ditinggalkan, para manusia pun kembali melakukan dosa, misalnya melakukan maksiat, meninggalkan segala macam amal baik, melakukan segala macam begitu saja. Pada masa fatra itulah Nabi Nuh juga memperolehkan wahyu akan mengembalikan untuk memberi ajakan Islam pada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman tersebut, kaum Nabi Nuh juga tidak menyembahkan Allah, tapi mereka menyembahkan patung berhala yang jelas-jelas diubah oleh manusia dari kaum Nabi Nuh. Beberapa patung yang sudah disembahkan untuk juga sudah dipercaya akan memberi banyak manfaat dan kebaikan. Maka mereka percaya patung-patung berhala ini bisa menolak segala macam bala atau kekurangan yang terdiri di kehidupannya sehari-hari. Dari kepercayaan kaum Nabi Nuh tersebut, patung berhala yang sudah dibuat diberi nama dari nama ulama yang di zaman sebelumnya. Asalnya adalah untuk mengenai jasa dari ulama-ulama tersebut dan semangat untuk berdakwah dari umat yang terdahulu. Nama-nama patung yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh yang belum dikenal dengan Allah yaitu Wad, Mad, Suda, dan Nasar. Ketika Nabi Nuh berdakwah pada masa dan kondisi dari para kaum yang mempercaya patung-patung berhala tersebut, maka Allah mengutuskan Nabi Nuh untuk menginginkan mereka supaya mereka mau mengikuti ajaran Allah dan tak lagi menyembahkan patung berhala tersebut. Dan Nabi Muhammad juga mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam melakukan argumentasi oleh orang lain. Hal itu disembahkan oleh akhirat yang cerdas dan kemampuan di cara yang baik. Saat itu sabar kasusnya dalam adu argumentasi. Nabi Nuh juga selalu berusaha dalam meyakinkan seluruh umat supaya tidak menyembahkan patung berhala lagi. Ia juga menginginkan mereka agar kembali ke jalan Allah. Ia juga tidak menyembahkan untuk membuat kaumnya sadar sehingga seluruh melakukan berbagai macam cara untuk berdakwah. Tapi sayangnya kaumnya tersebut selalu menolak ajakannya. Menurut rangkuman kisah Nabi Nuh berdakwah dijelas juga bahwa beberapa dakwah adalah ajakan pada kaumnya untuk berasalkan sekaligus melihat apa yang sudah diketahui di muka bumi ini. Setelah Nabi Nuh berjuang untuk menyadarkan seluruh kaumnya, untuk mengajarkan mereka agar tidak menyembahkan berhala dalam waktu ratusan tahun atau hampir ribuan tahun lamanya, Allah pun memerintahkan Nabi Nuh lagi untuk membuat kapal. Kapal ini ukuran sangat besar dan bisa menampakkan banyak orang dan juga hewan-hewan. Alasan Nabi Nuh untuk membuat kapal jauh dari wilayah perkotaan dan keramaian adalah supaya tidak banyak orang yang tahu, dan Nabi Nuh bersabar dengan orang yang hanya menerima ajakannya untuk membuat kapal.
sehingga proses dilakukan dengan tegang. Tapi walaupun Nabi Nuh sudah berusaha menjadi dari keramaian dan berhasil, tidak ada pengepungan, tapi saja ada yang terlihat oleh orang yang tak mau menerima ajakannya. Melakukan pun mengajarkan sekaligus menghilangkan perbuatan kapal besar tersebut. Bagi kalian yang mengejek dan menghina kapal ini akan tiba waktunya kalian diberi azab oleh Allah. Saat itu amal perbuatan yang dilakukan. Allah merintahkan Nabi Nuh untuk bersiap dan menunggu tanda-tanda perintah dari Allah. Jika sudah mengucapkan tanda-tanda perintah itu, akan Nabi Nuh harus segera mengetupkan semua kaumnya dengan kapal. Bahwa juga dua pasang manusia atau hewan dari bumi kemudian berlayaran dengan kepada tersebut atau izinnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.